Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena masih di bawah jam 11. Oke. Masih semangat ya? Oke. Kita mau belajar Tractus respiratorius yang superior. Batas dari Tractus respiratorius yang superior sama inferior apa? Salah. Epiglotis. Betul. Epiglotis yang atasnya berarti superior, bawahnya berarti soalnya itu yang ini kombinasi sama nasofaring nanti ya. Kita masuk ke nasus dulu. Semua punya hidung? Punya. Lengkap ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah masih lengkap. Astagfirullah. Ya begitulah kalau ketemu aku. Nah ini nasus ya. Nasus itu dia kita bahas ininya dulu, kubahnya dulu, yang eksternus dulu. Terdiri dari kubah osa sama kubah kartilago. Osanya terdiri 3 osa apa aja? Nasalis, frontalis, maxillaris. Bagus. Yang kartilago apa? Septumnasi ala apa gitu. Alaris major, alaris minor. Alaris major, alaris minor. Satunya yang lateral apa? Udah ya? Lateralis, lateralis, septumnasi. Ya itu hafalin lah ya. Udah hafal kan? Keluar. Kemarin keluar? Enggak. Enggak. Osnya. Oke. Kalau gitu kayak transpirasi juga keluar. Aman. Oke, kita lanjut ke yang internal atau Banyak kavernasi. soalnya. Kavernasi itu kita bisa belah lagi. Saya sudah bagi menjadi 2, yaitu pintu masuk atau keluar yang kita sebut sebagai apertura, sama yang regionnya ya. Apertura. Apertura masuknya namanya, Nares. keluarnya namanya. Koana. Betul. Regionnya jadi 3. 1. Regio vestibulinasi, regio respiratorik, sama olfatorik. Ya, yang vestibul itu yang ini loh dalam kulit. Kalau agak masuk ke dalam, masuk sini, ini udah yang respiratorius. Masuk ke atas ini yang dekat frontal. Respiratorius lebih terdiri dari jaringan vaskuler. Karena apa? Karena untuk Salah. Karena biar menghangatkan. Zona konduksi. Cus. Beda nih sama olfaktorius. Olfaktorius dia banyak nervus. Nervus apa? Olfaktorius. Ke berapa? Betul. Nervus dari cranialis cabang ke 1. Olfaktori. Kalau cabang ke-5 namanya apa? Trigeminus. Cabang ke-10 namanya apa? Vagus. Cabang ke-12 namanya apa? Palatoplosus. Ya, palatoplosus. 9 namanya? Udah nanti lah, blok depan itu. Ya. Lanjut ya, kita ke habis kavernasi apa? Septumnasi. Ya, septumnasi yang belah kanan dan kiri. Udah, informasinya itu doang, nggak penting banget. Nah, kita ke lateral. Ini bisa lihat ini. Nah, ini agak lebih jelek ya. Kayak kalian tau? Nggak cantik juga sih. Warnanya lebih bagus. Ya lebih cantik boleh lah. Ini kayak kalian tahu daging empal lebaran gitu. Ya udah diangetin beberapa kali kayak gitu. Enggak lah, bercanda kayak. Kamu kenapa percaya? Emang aku bumbuin empal terus aku sesep gitu kan nggak mungkin kan? Takut. Agak dak ya. Oke. Kita ke struktur ini. Ini apa? Palatum. Palatum? Halo. Durum. Durum. Kalau ini palatum? Ini lunak nih. Ini keras. Ini apa? Lingua. Tuh, lingua. Ini berarti kavum? Oris. Nah, ini berarti meatus apa? Nasi yang inferior. Meatus nasi inferior, bawahnya adalah palatum. Atasnya konka dong, konka. Yang Nasalis inferior. Ingat ya Mas, ini yang inferior ya. Ya oke. Ini berarti meatus nasi yang
Media. Media. Atasnya ini Konkav, Konkav. atas media. Media. Ada Ini media. berarti Konka media. superior. Nasalis media. Ah, gimana? Ada perdebatan, kenapa? Enggak. Kan dia bilang Konkav meatus. Oh, kakak. Konkav nasalis. Puasa. Biasa. Gak fokus, aku juga. Ini yang superior kecil ini ya. Yang konka dong, ini konka nasi yang superior. Ini atasnya berarti Resesus penet Resus Peno et Moidalis. Oke, sekarang aku tebak. Ini muara dari apa? Yang inferior. itu Sphenoidalis. nasolacrima. Jangan nasolacrima doang, ductus Ductus nasolacrimalis ya. Ada yang suka nangis? Nah, aku juga. Yang nangis berarti biasanya meler kan. Oh iya, kenapa kamu? Preparatnya itu bang. Walah, formalin ya? Belum biasa. Kalau masuk ruang itu tuh, yang air kadaver tuh, Iya. wah, Itu nangis yang bro. kadaver itu yang utuh biasanya. Ya untuk sama banyak yang formalin yang Kan kanan doang. seember tuh segini formalin. Woi, Organnya di sini berapa? Mas Aurel masih nangis di sana. Udah lumayan bisa terbiasa, tapi masih nangis dikit-dikit. Kalau nyium kayak gitu tuh bahaya nggak sih mas? Harusnya sih ya. Sama deh udahlah gitu. Oke lah ya. Kita lanjut ke yang media. Media itu muara dari apa? Ya, Itu apa? maxillaris, terus sinus frontalis, sama ethmoidalis Sama ethmoidalis yang anterior yang sama media. Media ya. Mantap. Media sama anterior. posterior. Posterior yang superior. Iya, posterior Iya. yang superior. Oh, iya. Bola ethmoidal yang posterior itu yang di superior Superior. ya. Yang tadi berarti sisanya enggak. Ya. Oke, lanjut nih. Yang meatus nasi superior tadi apa? Bola ethmoidal Bola ethmoidalis Posteri. posterior. 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 Nah, atasnya resesus sphenoethmoidal, Sphenoidal. sphenoidal berarti sinus sphenoidal. Sphenoidalis. Ya. Biasanya yang keluar tuh gini. Ini struktur apa? Nasi superior. Berarti yang kayak lekuannya itu meatusnya, tapi yang Ya, lekuan tuh meatus gini. oh iya. Ini tuh Menonjolannya konka. konkanya. Nah, dia batas bawahnya apa? Batas atasnya apa? Platinum dorong atasnya berarti konka Tabung nasalis. konka nasalis inferior. yang inferior. Top. Kayak gitu-gitu. Misalnya nih, resesus sphenoethmoidal. Batas bawahnya apa? Konka nasalis yang superior. Superior. Batas atasnya apa? Os Os frontal. frontal. Oh, bukan os Oke. bukan os sphenoidal. Ya, kenapa sih? Tuhan Guys. menciptakan ini berstruktur kayak gini? Aku nggak bisa menebak maksud Tuhan, cuman ya kita nebak-nebak aja lah. Kenapa kayak gini? Untuk menghangatkan. Bagus. Betul, untuk menghangatkan dengan cara udara itu berturbulensi. Selain karena jaringan vaskulosa dari regio respiratory tadi, juga turbulensi ini kan ada gerakan kinetik ya. Pada IPA semua kan ini Ya. bisa menghasilkan tenaga yang diubah jadi kalor. Ternyata belajar fisika ada gunanya ya. Ya. Nah, itu juga berfungsi di sinus paranasal. Nah, sebenarnya aku cuma bridging buat masuk sinus paranasal aja. Sinus paranasal itu punya 4 pasang, apa aja? Frontalis, nasalis, maxalis, ethmoidalis. Yes. Kalau di struktur ini ya. Ini kira-kira apa? Bentar. Ini kira-kira apa? Frontal. Frontalis. Ini apa? Sphenoidalis. Ethmoidal sama ini nggak kelihatan ya? Ini frontal nih, Iya. udah. Ini yang Spheno. sphenoid. Nah ini, nah ya. Oke. Dari teori-teori keempat pasang itu bisa dibaca sendiri. Yang aku mau tanya cuma satu. Sinus paranasalis mana yang sangat rentan terkena infeksi? Maxillaris. Kenapa? Warnanya di Betul. Dasar dari sinus lebih rendah dari kafum nasi. Make sense? Kan tadi aku bilang udara itu turbulensi di sinus paranasal. Nah, kalau misalkan ada kan kita menghirup segala sesuatu. Sama bos. Kan kita menghirup segala sesuatu ya. Sama kayak kita makan segala sesuatu juga. Jadi semuanya berpotensi masuk ke dalam tubuh kita. Kayak kita juga makan segala sesuatu juga. Kamu makan seblak gak? Ya kan? Iya. Sayur kamu makan gak?
Iya, iya. Nanti pas buka. Oh, sorry. Nah, dia kan berpotensi masuk ke dalam tubuh kita. Harusnya misalkan ada sisa-sisanya keluar lewat namanya ingus. Oh. Bel. Ingus. Oh, itu kalau ingus itu produksinya dari mana? Dia ada sekret. Sekret itu untuk menjebak. Mbak, sekretnya dari patogen. mana? Ya ada lah di situ kan nanti di histologi di sel goblet di sini nanti. Oh iya ding, oh iya. Oke mas. Sekarang udah histologi. Orang pilek itu gini ya. Jadi kalau misalkan kita infeksi, ada bakteri, ada patogen segala macam kan. Si sekret-sekret ini yaitu nanti bisa menjebak dia. Dia hasilnya kan bening. Oh. Cuman misalkan dia nanti mengundang neutrofil dan segala macam jadi putih, jadi lakus. Itu ada infeksinya. Ya. Kenapa rasanya asin? Oh pernah. Iya. Pernah kan pengalaman. Terus apa ingus tuh kayak ingus apa air mata sih ini yang dibahas? Ingus. Kalau rasanya kenapa asin aku nggak tahu ya. Sama kayak aku juga nggak tahu kenapa kalau misalkan nasi goreng dijadikan sama keringet abangnya aku juga nggak tahu. Mungkin emang rasanya asin, tapi produksinya dari mana nggak tahu. Oh iya. Enggak. Pernah ngerasain tak? Sampai pada tadi, lu bisa. Sinus paranasal. Sinus. Infeksi tadi ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke faring. Faring tadi dari 3 apa aja? Nasofaring, orofaring, laringofaring. Yang berhubungan sama nasus berarti Faring. nasofaring. Nah, di blog ini yang kalian dalamin banget cukup yang nasofaring sama mungkin beberapa orofaring aja. Laringofaring Skip. nggak di skip juga, cuman baca aja lah. Biasa. Baca aja. Oh, pencari. Siapa tahu ada keluar satu. Hei. Oh ya, lanjut ya. Pencitraan dulu. Oh iya. Betul. Nah, ini yang nasofaring. Nasofaring itu pintu masuknya apa? Koana. Oh, warna. Nasofaring letak skeletopusnya berarti dari VC berapa sampai VC berapa? 1 sampai 2. Saya udah. Siap. Dari VC 1 sampai VC 2. Kalau misalnya kita nggak letak skeletopis nih, berarti dia pintu masuknya tadi koana, pintu keluarnya ismus faucium. Atau paling kalau misalnya lupa lah ismus faucium. Gampangnya ini adalah palatum mole. Palatum mole dia membatasi antara nasofaring sama orofaring, ya. Faring ini dia merupakan struktur yang muskulo-membranosa. Jadi dia punya muskulus dan punya membran. Faring, nasofaring. Muskulus ini ada yang dia constrictor, ada yang dia Dilatat. longitudinal. Oh. Apa? Sorry. Constrictor. Constrictor ini yang palatum mole misalkan yang longitudinal ya. Misalnya kita menelan, yang constrictor dia menutup, yang longitudinal dia menutup juga. Jadi bisa tertutup tuh antara kafum nasi, jadi nggak nyasar makanan kemana. Dia maksudnya barengan gitu. Iya barengan. Nanti ada mekanismenya di fisiologi. Mau ngomong apa aku? Oke, di nasofaring dia strukturnya biasanya terdiri dari 2 aja, tonsil sama optai. Optai singkatannya apa? Pharyngeum, tubae, auditivae, Tuba auditiva eus tacii. Berarti menghubungkan kafum nasofaring dengan tuba auditiva eus tacii, bagian dari telinga yang media yang berfungsi buat keseimbangan. Nervus berapa? 8. Namanya apa? Enggak tahu. Auditori. Ada kepanjangannya ada. Enggak cuma auditori doang. Auditori sama apa? Pakai lagunya bukan auditori. Ya nanti dipelajarin ya. Jadi dia tuh ada 2 part dari nervus 8. Ada yang audit bukan audit ya. Auditiva artinya buat pendengaran, sama ada yang keseimbangan juga. Aku lupa namanya. Loh, kan siapa tahu? Nah, itu fungsinya tuh memicu ya. Oke. Ada. Oh, aku ingat. Woi.
auditiva cochlearis. Menyala bangku. Wes, Ingat kan? cus. Oke, ini Opta ya, Opta ya. Ini Opta ini. Dia yang belakang namanya kaget apa? Ini apa jenenge? Jawa ya. Ini apa namanya? Taurus tubarius. Yang depan namanya? Taurus levatorius terdiri dari ya muskulus apa? Nice. Musculus levator veli palatinum. Ya. Kemudian di sini dia terdapat tonsil nih yang di atas nasofaring. Faringeal. Adenoid. Dia tonsila adenoida atau tonsila pharyngealis. Tonsila pharyngealis. Dia terdiri dari dia merupakan bagian dari Kapinasi. anulus, Anulus. Waldeyer. Oh, iya. Ya dulu. Jangan dilupakan dong. Ya, dia kalau terjadi perbesaran namanya hipertrofi adenoid. Nah, dia bisa menutup jalan nafas. Biasanya terjadi di anak-anak dan kalau terjadi di anak-anak mengganggu pertumbuhan struktur wajah. Oh. Kok bisa gitu? Kan masih kecil ya. Besar dong. Jadi kalau face-nya Moon face. Bukan. enggak, face mah efek dari kortikosteroid. Apa ini? Face tuh bukan kelainan ya, guys. Kan karena itu nggak sih? Pengobatan itu nggak sih? Yes. Ya pokoknya pengganggu lah. Sebetulnya nanti agak bengkok, aku nggak tahu gimana. Nah, Baik. oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Yang keluar responsif biasanya apa? Adi, kontak. Tak tunjuk tuh dulu. Oh, iya. Hah? Kalau hipertrofi mungkin dia belum tentu karena infeksi. Kalau misal Itis pasti peradangan, pasti membesar. kenapa dia bisa hipertrofi? Apa? Kenapa dia bisa hipertrofi? Mungkin karena infeksi? Mungkin karena memang kelainan anatomi, bisa jadi. Berarti kalau tonsillitis itu pasti hipertrofi adenoid. Pasti. Kalau misalkan di faringeal. Iya. Tonsilnya khusus yang di situ ya. Kalau yang lain kan tonsilitis yang lain juga. Kalau tonsilitis di adenoid. Ada lagi? Sudah, di situ nanti kan belajar vaskular ya. Nanti belajarin pin aja. Kemarin yang vitas yang ditunjukin itu jawabannya apa mas? Kafumnasi. Apa tuh? Yang ditunjuk gini kemarin. Soalnya siapa? Gak ada soalnya kan. Soalnya siapa ya? Ya kayak Superior nggak sih? ditunjuk gini. Ya, harusnya kafumnasi. Oke, sudah. Makasih udah mau dengerin aku ya. Selamat malam.